normatif yang dalam uraian ini dikompensasikan sebagai cara untuk mengumpulkan data, cara menganalisis data, dan cara menyajikan data melalui pendekatan dan analisis secara konsisten. Data untuk menyusun naskah akademik ini dikumpulkan dari data primer dan data sekunder. Data ini bersumber dari perundang-undangan dan hasil diskusi kelompok terumput dan pakar, terpilih dengan Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang landasan. Mencakup landasan filosofis. Selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang landasan. Mencakup landasan filosofi, sosiologi, dan yuridis. Selanjutnya saya akan membahas tentang landasan. Landasan mencakup landasan Selanjutnya itu landasan. Contohnya mencakup landasan Selanjutnya yaitu akan membahas tentang landasan. Mencakup landasan biasanya isinya filosofis. Itu contohnya nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya itu landasan. Mencakup landasan biasanya berisi tentang filosofis. Contohnya nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya sosiologis yang berisi realitas dan kebutuhan masyarakat. Dan yuridis, pembaruan atau perbaikan hukum yang ada. Matikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang naskah akademik dalam ilmu dan teknik perundang-undangan. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian ilmiah yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan seperti undang-undang atau peraturan daerah, naskah ini berfungsi untuk memuat dasar argumentasi, mengatasi masalah hukum, dan memberikan pertimbangan ilmiah serta solusi terhadap kebutuhan masyarakat yang akan diatur dalam peraturan. Dalam naskah akademik ini ada pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, kegunaan, dan metodologi penelitian. Saya akan membawakan contoh dari makalah yang berjudul tentang rancangan undang-undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya akan membawakan makalah yang berjudul Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Itu contohnya di pendahuluan yang di latar belakangi. Sejarah juga telah menunjukkan ide-ide atau gagasan yang menjadi elemen penting yang jadi sebuah dasar negara Indonesia dibangun. Telah dicatat sejarah peradaban antara para pendiri bangsa pada masa sidang Badan Usaha Penyelidikan Kemerdekaan dengan BPUPKI. Hingga sidang penelitian persiapan kemerdekaan Indonesia yang biasanya PPKI dalam perumusan Undang-Undang Dasar. Melalui Kapres nomor 24/2009 dalam perumusan Undang-Undang Dasar melalui Kapres nomor 24/2016
Negara mengakui titik pencapaian kesepakatan bersama terhadap rumusan Pancasila didasarkan pada perkembangan dari pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh panitia 9 dan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9 dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Dengan artian demikian, pembahasan bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Soekarno. Rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 sebagai satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sudah disepakati bersama sebagai dasar dan ideologi negara. Yang kedua, saya akan memberikan contoh tentang identifikasi dalam pembahasan permasalahan. Yaitu belum objektif. Selanjutnya, yaitu identifikasi dalam permasalahan. Belum optimalnya penyelenggaraan negara yang berintegritas. Identifikasi dalam permasalahan. Belum optimal. 1. Identifikasi dalam permasalahan. Contohnya, belum optimalnya penyelenggaraan negara yang berintegritas, profesionalisme, serta bersih dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka pelaksanaan sebagai tugas yang diberikan negara. 2. Yaitu permasalahan terkait kebinekaan, keteladanan, dan kepribadian dalam kebudayaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik. Sesuai dengan lingkupan identifikasi masalah, tujuan penyusunan akademik itu pertama merumuskan permasalahan apa yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Merumuskan urgensi pembentukan rancangan undang-undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Terus merumuskan pertimbangan dan landasan filosofi, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan undang-undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selanjutnya itu metode. Biasanya penyusunan naskah akademik berbasiskan metode penelitian hukum. Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah yuridis normatif, yang dalam uraian di kompetensi kita. Selanjutnya dalam naskah akademik itu ada landasan. Landasan itu yang mencakup landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, yang contohnya akan dijelaskan oleh Ananda Fahri Mahyu Abdullah Nur. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kelompok kami yang bagian kelompok bab 2. Kajian teoritis dan praktek empiris. Kajian teoritis. 1. Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Berarti Pancasila menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Rumusan Pancasila sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 kembali dikukuhkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 1968 yang menginstruksikan mengenai tata urutan dan rumusan
dalam pembacaan dan pengucapan sila-sila Pancasila. 2. Pancasila sebagai ideologi. Istilah ideologi bersumber dari ideal atau pemikiran-pemikiran atau gagasan, dan logos adalah logika manusia yang bersumber dari peristiwa sebab akibat di dalam realitas. Berbasis konsepsi itu, ideologi dapat dimaknai sebagai perangkat pemikiran, set of ideal yang bersumber dari pengalaman di dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang diyakini kebenarannya. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup. Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak ada seorang pun yang hidup tanpa pandangan hidup. Meskipun setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda-beda, tak terkecuali dalam tingkatan bangsa dan negara, tentu sangat penting untuk memiliki sebuah pandangan hidup yang diterima dan diyakini bersama-sama. 4. Nilai-nilai dalam Pancasila. Nilai merupakan ide atau konsep yang akan menjadi penuntut seorang dalam mengkonsepsikan kedudukan dirinya di dalam alam semesta. Dari tuntutan itu, kemudian manusia dapat menentukan apa yang disebut kebaikan dan apa yang disebut keburukan dalam suatu lingkungan sosial tertentu. 5. Teori kelembagaan negara identik dengan badan negara atau organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lembaga diartikan sebagai 1. Asal mula atau bakal yang akan menjadi sesuatu. 2. Bentuk asli, rupa atau wujud. 3. Acuan atau ikatan. 4. Badan atau organisasi yang bertujuan melakukan pendidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. 5. Pola perilaku yang mapan, yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur. Sekian presentasi pada saya. Akan dilanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah landasan dalam naskah akademik itu ada kajian. Kajian itu memuat kajian teoritas, praktik empiris, dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait, yang tentunya akan dijelaskan oleh Saudara Aven Sudarman. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945 pada alinea keempat tercantum tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara menjamin bagi setiap orang untuk memperoleh manfaat tersebut. Manfaat dari ilmu, pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta merupakan salah satu bentuk dari kekayaan intelektual yang sifatnya unik dibandingkan dengan jenis kekayaan intelektual lainnya. Ada 3 asas hukum atau prinsip hukum yang melekat pada hak cipta, yaitu prinsip moral, prinsip ekonomi, dan prinsip rival. Hak cipta mewarisi prinsip hukum beda, yaitu hak cipta mewarisi prinsip hukum beda, yaitu hak personalitas yang kemudian ditransformasikan menjadi hak moral. Dalam sejarah, yang menarik dari prinsip ini adalah prinsip yang hanya dikenal dalam keluarga sistem hukum Eropa kontinental. Sedangkan prinsip ekonomi dan prinsip derivasi lebih banyak dikenal di dalam keluarga sistem hukum Anglo-Sakson.
Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedudukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta memiliki hubungan yang erat, terutama dalam konteks perlindungan hak cipta di era digital. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta mengatur perlindungan karya cipta yang mencakup karya yang dipublikasikan secara elektronik, seperti musik, film, dan tulisan yang diunggah di internet. Undang-undang ini memberikan hak kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan karyanya, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITL mengatur tentang transaksi elektronik dan informasi yang berada di dunia maya, termasuk penggunaan dan distribusi karya cipta. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis atau UU merek, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta memiliki hubungan yang penting dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Undang-Undang hak cipta memberikan perlindungan kepada pencipta karya seni budaya, sedangkan Undang-Undang merek melindungi identitas komersial, produk dan jasa. Kedua undang-undang ini berfungsi untuk melindungi hasil cipta dan inovasi meskipun dengan fokus yang berbeda. Karya yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta seperti karya seni, musik, dan sastra seringkali juga terkait dengan merek. Misalnya logo atau nama merek yang terinspirasi dari karya seni atau budaya tertentu perlu dilindungi dari penyalahgunaan dan pelanggaran hak cipta. Setelah kajian di dalam naskah akademik itu ada ruang lingkup yang menjelaskan jangkauan arah peraturan dan materi muatan yang akan diatur dalam peraturan. Yang sepertinya akan dijelaskan kepada saudara Fahrul Rozi Hanifah. Soal landasan filosofi, Pancasila dikonsepsikan sebagai pandangan hidup atau ideologi negara dan dasar negara yang rumusnya dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang RI tahun 1945, serta tuntunan pergaulan hidup antara warga negara Indonesia satu sama yang lain yang mempersatukan cita-cita semua golongan di Indonesia. B. Landasan sosiologis. Sebagai dampak dominasi sistem hukum yang berasal dari Eropa Barat abad 19, umumnya cara berhukum di Indonesia masih lebih didominasi berhukum dengan peraturan daripada berhukum dengan akal sehat. 40 berhukum dengan peraturan adalah berhukum minimalis, yaitu menjalankan hukum dengan cara menerapkan apa yang tertulis dalam teks secara mentah-mentah. Tatanan hukum beserta budaya hukum Belanda jelas tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi landasan penyelenggaraan di negara Indonesia. Jelas bahwa tatanan hukum beserta budaya hukum Belanda tidak akan sejalan dengan proklamatis. Akan tetapi realitanya sampai akhir abad
pun semua upaya menggantikan hukum waris Belanda ini dengan hukum berbasis pandangan hidup Pancasila. C. Landasan yuridis. Ketetapan MPR Republik Indonesia tahun 1998 telah mencabut keberlakuan ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Sejalan dengan itu, di dalam pasal 1 ketetapan MPR RI nomor 8 tahun 1998 melakukan penegasan dengan menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Dengan dihapuskannya ketetapan MPR nomor 2 tahun 1997 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Selanjutnya, dalam naskah akademik itu ada penutup. Biasanya penutup itu berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi yang akan dibacakan oleh Abelian Yozarenata. Kepada Abelian kita persilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Abelian Yozarenata, saya berasal dari ATN 7D. Ingin membacakan hasil presentasi untuk UAS. Bab 5, penutup. Kesimpulan, berdasarkan analisa dan pembahasan terhadap identifikasi masalah naskah akademik dalam penyusunan RUU BPIP yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Permasalahan yang dihadapi meliputi A. Belum optimalnya penyelenggaraan negara yang berintegritas, profesionalisme, serta bersih dan praktik korupsi, solusi dan nepotisme dalam rangka pelaksanaan berbagai tugas yang diberikan negara serta menjalankan perannya menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. B. Permasalahan terkait kebinekaan, keteladanan, dan berkepribadian dalam kebudayaan, di mana bangsa Indonesia belum menuntaskan persoalan polarisasi dan fragmentasi berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan, dan kelas-kelas sosial yang masih menghinggapi realitas kehidupan Indonesia. 2. Mengarahkan rektualisasi nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, mampu menahan gempuran penetrasi soft power hegemoni negara-negara maju. C. Belum terwujudnya pengembangan pemahaman Pancasila secara ilmiah dalam sistem pendidikan nasional serta ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Belum terwujudnya upaya political engineering untuk menata uang perilaku, budaya, dan institusi politik Indonesia yang bersendikan pada demokrasi Pancasila. E. Belum teraktualisasinya nilai-nilai universal Pancasila dalam kebijakan dan strategi diplomasi pemerintahan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan di komunitas internasional. F. Adanya ketimpangan dan kemiskinan, ketidakmerataan akses usaha serta belum berdaulatnya negara atas pengelolaan SDA yang belum sesuai dengan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, urgensi pembentukan rancangan undang-undang tentang sadar pembinaan ideologi Pancasila adalah untuk mewujudkan kebijakan pembangunan nasional dan berbagai aspek dalam pengembangan nilai-nilai Pancasila, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dan yang ketiga, adapun landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan undang-undang
tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah landasan filosofis. Pancasila merupakan bintang penuntutan dan sumber hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Pancasila harus dibumikan melalui kebijakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang mengikat seluruh bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dan yang keempat, Arab. Jangkauan dan ruang lingkup pengaturan pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila akan mengatur mengenai kelembagaan pembina ideologi Pancasila yang terkait dengan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga negara dan masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek. Adapun ruang lingkup meliputi 1. Ketentuan hukum, 2. Kelembagaan, 3. Penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila, dan yang keempat, indeks pembinaan ideologi Pancasila, 5. Partisipasi masyarakat, dan yang keenam, pendanaan. B. Saran. Berdasarkan simpulan di atas, maka dalam naskah akademik ini diberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, perlu segera dilakukan penyusunan rancangan undang-undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dan yang kedua, rancangan undang-undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dimasukkan dalam prolegnas prioritas tahun 2025. Baiklah, itu saja hasil presentasi untuk UAS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir di dalam naskah akademik itu biasanya ada lampiran yang berisi tentang daftar pustaka. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kami minta maaf, pada Allah kami minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Close with the fans.